Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Kiai Jitu Brebes yang sedang berada di kota Yogyakarta. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keinginan keluarga, keinginan istri, anak-anak ingin mengunjungi Jogja, ingin mengunjungi Malioboro. Apa itu Malioboro? Malioboro zaman dulu saya masih muda mah itu nama jalan. Itu jalan yang ramai, yang indah, yang disinari lampu warna-warni, abang, biru lampunya, pakai disko, hiasi dengan aneka macam jajanan, sajian-sajian yang menawan dan menarik buat para pengunjung yang berjalan di Malioboro. Aneka minuman, aneka makanan, aneka perhiasan dan pernak-pernik aksesoris yang luar biasa menarik. Pada malam ini kami datang beserta keluarga dan teman-teman. Kita turun dari bis, kemudian ada yang menawarkan. Kalau sebelah kiri kita itu menawarkan mari berjalan-jalan ke Jogja 10.000 sekali jalan, pulang balik 20.000. Sebelah kanan kita menarik, ayo bersama kami cukup Rp5.000 berjalan-jalan ke Malioboro. Ada yang pilih yang 5.000, ada yang pilih yang 10.000, sehingga saya, istri dan anak saya yang terakhir kemudian memilih ke yang 20.000, yang sekali jalan 10.000, pulang balik 20.000. Kami menaiki cator beca motor para hadirin, menyusuri jalan-jalan ini dari kegelapan malam dan remang-remang dan dihiasi lampu warna-warni kanan kiri. Kemudian sang istri menanyakan, katanya deket Malioboro tukang, kok belum sampai-sampai? Saya bilang, nanti juga sampai, saya bilang. Ternyata apa yang terjadi, kami sampai di tempat, kemudian tempat itu ternyata ada di ruko-ruko pertokoan yang isinya baju-baju batik, kaos-kaos Jogja, dan aneka jajanan, lumpia dan sebagainya. Kemudian kita berbelanja sekitar setengah jam, pilih-pilih, dapatlah yang kita pilih, kaos dan baju batik. Kemudian sang catur menunggu, akhirnya kita dikembalikan lagi dari tempat belanja ke tempat semula, ke tempat bis kita berada di tempat parkir. Setelah sampai, istri menanyakan, Kang, Malioboro-nya mana? Gani ora anjok begitu. Ya betullah para hadirin, ternyata kita walaupun sudah di Jogja tidak sampai ke Malioboro, karena dibawanya ke ruko, toko-toko oleh-oleh, baju, kaos dan makanan, bukan dibawa ke Malioboro. Zaman dulu saya sekolah mah ke Malioboro itu cukup turun dari bis, kemudian berjalan kaki sekitar 300 meter, kemudian ke kanan. Itu Malioboro zaman saya dulu kecil, masih bujang. Nah sekarang pas saya sudah punya anak 3, malam ini Malioboro-nya tidak ketemu, karena kita dibawa oleh cator sampainya ke ruko, pakaian, oleh-oleh dan yang sebagainya. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengalaman buat kita dan kami semua yang sehingga tidak sampai pada Malioboro.
Semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada hikmahnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi walaupun dari rumah ingin bertemu dengan jalan Malioboro, ternyata kita disampai, mungkin melewati para hadirin perampatannya, lampu merahnya, tapi kita dia sempat turun. Zaman kita masih bujang kan, kalau itu foto-foto santai ya, action di situ para hadirin. Malam ini Allah tidak memberikan izin saya, istri dan anak saya untuk bisa ke Malioboro, hanya bisa jalan-jalan di gelapnya malam di kota Jogja para hadirin nggih. Oleh karena itu para hadirin, bagi teman-teman sahabat-sahabat yang mau ke Jogja pengen ke Malioboro, monggo agar bisa sampai ke Malioboro, baik naik beca atau pejalan kaki, yang penting tujuannya bisa sampai ya. Berarti dalam konteks agama itu kan bahasanya Pak, biidnillah wa biridhoillah. Ada yang Allah ridho apa yang kita laksanakan, ada yang Allah izin, ada yang Allah tidak izin, tidak ridho, sehingga tidak sampai. Tujuan kita mau ke Jogja, tujuannya Malioboro, jalan Malioboro, pengen medang rondo, sambil dompet dan aksesoris yang lain, malah kita tidak ketemu dengan Malioboro, tidak bisa foto, tidak bisa apa. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita selalu bermunajat kepada Allah, pengen dapat izinnya Allah, pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hanya diberi ridho oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk bisa ke Jogja saja, tadi tidak bisa di jalan Malioboro. Antik para hadirin, serok dijemput sampai ke toko, balik lagi ente karunya eta jelemanya, jelemana ente karunya jelema jauh hayang Malioboro, dong mah eureun heula ka Malioboro supaya nyaho Malioboro, itu mah langsung balikeun deui jelema teh masyaallah-nya aya bae nu kitu. Tapi karena itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kita terima dengan sobat, terima dengan ikhlas. Mungkin inilah sejarah kita, walaupun dalam kehidupan manusia punya cita-cita, tapi Allah yang punya kehendak gitu. Jadi bahasanya itu dalam kitab disebutkan tentang rukun iman yang keenam, namanya qada dan qadar. Qada dari Allah, qadar pun dari Allah. Kita punya rencana, Allah yang punya mau, punya Allah yang berkehendak, ya Allah yang berkehendak. Kayak gitu barangkali. Jadi tidak semuanya apa yang kita cita-cita itu terlaksana. Walaupun ya mu Allah mah terbaik buat manusia. Bahasanya apa? Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Api goreng teh di Allah, kabeh milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada penyesalan, tidak ada rasa getun, karena semua adalah memang karya Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman yang keenam, khairihi wa syarihi minallahi taala. Ingin kita naik setinggi langit dalam cita-cita, Allah yang berizin tidak ridho, ya sudah kita cukup di tengah-tengah saja. Itu kalau kita ingin lari secepat 50 km, kata Allah cukup 25, ya udah kita terima. Memang itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sia-sia, semuanya munggu Allah itu terbaik, munggu Allah itu terbaik. Sehingga bahasanya apa? Sesuatu yang terjadi dan menjadi itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmahnya para hadirin. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang Allah ciptakan itu pasti berhikmah, bermanfaat, dan yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada gunanya. Akhir kata, moga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.